Pabrikers, ketemu lagi dengan jurnalkawasan.com bersama saya Indah Inciati dengan program rutin kita Pabrikers jadi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sore ini kita kedatangan tamu yang super spesial nih sore ini nih dengan Pak Robi. Namanya singkat, padat dan jelas ya Pak Robi ya. Beliau adalah Dirut Klinik Cakra Medika. Betul. Kebetulan owner sekaligus owner ya Pak Robi ya. Selamat datang Pak Robi. Ya, selamat datang Bu, selamat datang. Sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Mohon sehat selalu. ini boleh disapa para Pabrikersnya. Halo Pabrikers, baru ketemu kali ini ya. Sama saya Robi, orang rantau Nganjuk. Orang rantau Nganjuk. Ya ini kita mau berbagi pengalaman nih Pak Robi nih. Kayaknya perjuangannya Pak Robi sangat menginspirasi kita semua nih Pabrikers. Jadinya kita bisa berbagi sama beliau. Bagaimana mulai perjuangannya dari nol, sempat jadi OB ya kan, OB di klinik, sekarang jadi owner klinik yang punya banyak karyawan, yang hampir 500 karyawan loh. Betul. Jangan salah, luar biasa nggak gitu kan. Nah nanti kita banyak ngobrol dengan beliau bagaimana bisa sesukses sekarang. Nah kita tanya-tanya nih ke Pak Robi. Iya, boleh. Pak Robi, ini kan masa-masa pandemi, COVID datang dan pergi, ya kan? Sekarang datang lagi dengan varian barunya si Omicron, ya. Di bisnis kesehatan sekarang ini, apakah ini memang menguntungkan di dunianya Bapak nih? Alhamdulillah sangat menguntungkan ya, walaupun hati berdebar-debar terus dengan anak-anak saya yang sebanyak itu, gitu, takut terpapar seperti itu. Gitu. Menguntungkannya gimana nih Pak? Bisa dijelaskan? Ya cukup bagus ya dibandingkan bisnis yang lain ya, karena kan secara otomatis tanpa dipromosikan pun orang udah mencari gitu loh, nyari untuk periksa antigen, bahkan untuk PCR. Karena mereka apalagi didukung untuk keperluan kemanapun harus pakai antigen atau PCR ya, itu yang sangat tanpa promosi kita sudah ada yang nyari seperti sudah itu. Dibutuhkan ya, Pak, betul sekali gitu. Jadi gitu. Inilah Pak. Bisnis saat sekarang yang memang menguntungkan salah satunya memang di bisnis kesehatan, kesehatan ini ya Pak ya. Nah ini Pak, apa namanya, yang kalau dari sejarahnya nih Pak Robi nih kita ngomongin ini aja ya Pak ya, kalau ngomongin bisnis sudah pasti untung gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk ngomongin sejarah Bapak hingga mendirikan klinik Cakra Medika itu kan dari awal hingga sekarang bisa besar dan Pabrikers ini Cakra Medika ini terkenal loh di kawasan industri ya. Jadi sudah punya brand sendiri gitu, positif brandnya. Nah ini kita ketemu langsung sama ownernya, Bapak ownernya, bisa ceritakan nih Pak sejarah berdirinya klinik Cakra Medika gitu. Oh ya, ini sedikit berbagi pengalaman ya sejarah berdirinya Cakra Medika ya. Dulu Cakra Medika berdiri itu bersama dengan namanya Klinik Sabta Mitra ya. Itu semua cabang itu ada medical check up-nya. Kebetulan banyaknya customer dengan minat medical check up soal kesehatan kerja, akhirnya bentuk divisi sendiri dengan nama Cakra Medika ya. Mulanya Cakra Medika juga karyawannya sekitar ya 6 orang lah termasuk saya gitu. Dan situ akhirnya berkembanglah Cakra Medika, diseriusin dengan divisi yang sendiri, lebih fokus ya jadinya gitu. Akhirnya lambat laun sampai sekarang jadi hampir 500 kepala yang bernaung di Cakra Medika seperti itu gitu. Tapi kalau dalam perjalanannya Bapak sendiri hingga mulai dari kampung halaman menuju ke sini gimana Pak ceritanya nih Pak? Oh itu ceritanya panjang ya, mungkin kalau ceritakan semua itu sampai besok 2 hari 2 malam itu nggak cukup gitu. Ya mungkin sedikit singkat aja berbagi buat teman-teman semua, Pabrikers semua ya. Saya semua akan bisa kalau kita ada kemauan ya. Saya ceritakan mungkin ya, Mbak ya, untuk pengalaman saya dari kampung sampai hingga saya di Jakarta ya. Ya saya anaknya buruh tani ya. Buruh tani sama petani itu beda. Buruh tani itu orang yang menggarap sawahnya petani gitu. Jadi kalau nggak dikasih garap nggak ada gitu. Bahkan kenapa saya lulus SMP langsung merantau ke Jakarta gitu. Karena biaya buat hidup aja nggak bisa, gimana buat sekolah ya. Ingat orang tua saya itu kalau makan itu kalau nggak dapat pinjaman itu nggak bisa buat makan ya. Jadi pinjaman buat kerja bulan depan udah diminta sekarang. Itu buat kasbon ya Pak ya namanya. Ya, kasbon lah itu seperti itu. Bahasa kerennya kasbon lah gitu. Itu buat makan gitu. Ya akhirnya saya lulus SD itu benar-benar
bilang masih ingat saya, almarhum ibu saya itu lagi masak di dapur pakai kayu bakar, saya lulus SD bawa ijazah sama NIM, dulu tuh NIM ya. Saya kasihkan, ibu saya langsung nangis. Langsung ke tetangga saya yang orang kaya, dikasihkan ijazah saya itu gitu. Ternyata yang ijazah saya bukan orang yang pinter dan bukan orang bodoh. Jadi NIM saya itu sangat minim lah gitu. Standar di bawah standar di bawah gitu ya. Standar di bawah gitu. Tapi kelebihan saya punya semangat gitu. Akhirnya ibu saya nangis, ini kamu nggak bisa sekolah. Apalagi ibu saya sama orang tua saya itu nggak bisa baca tulis ya. Jadi cuma bisanya nangis saja. Kamu nggak bisa sekolah karena nilai kamu itu jelek, katanya bilang gitu. Oke, akhirnya saya berhenti dulu, istilah bahasa Jawanya ngendok ya, setahun tuh nggak sekolah. Itu setelah setahun nginep di rumah nggak sekolah, baru saya sekolah SMP. SMP itu juga swasta ya, SMP swasta, SMP Kosgoro ya namanya gitu. Dan itu pun bayar SPP tiap habis panen. Jadi tiap habis panen itu saya nggak masuk sekolah, pasti bisa dipastikan tiap panen atau musim tanam itu pasti saya nggak sekolah. Seminggu sampai 2 minggu. Ikut bantu orang tua supaya bisa bayar SPP gitu. Apalagi sampai kalau dulu TU ya, kalau bayar itu ke TU, tiap ketemu guru TU tuh pasti disindir tuh. Makanya kamu nggak pinter karena kamu jarang bayar SPP gitu. Seperti itu. Akhirnya saya lulus SMP, emang ini saya bisa. Kebetulan tangga saya itu cari pembantu rumah tangga buat bosnya gitu. Dan situlah saya mulai menginjakkan kaki di Jakarta, Mbak ya. Penginjakan kaki di Jakarta di situ saya gitu. Ya itu lulus di SMP, jadi pembantu rumah tangga. Jadi nggak sampai SMA ya Pak ya? Nggak sampai, saya cuma bekal. langsung nekat ke Jakarta? Ya, langsung merantau, naik kereta, itu juga kalau nggak salah buat ongkosnya itu juga dari pinjaman tetangga. Sendiri atau sama siapa? Bareng sama tetangga saya, gitu. Di situ ikut jadi pembantu rumah tangga, kebetulan di Niremas di kawasan orang elit ya gitu. Di situ, nah di situ saya jadi yang gosok, yang ngurus kebun, yang ngurus kamar mandi, ngurusin rumah tiap hari lah, rutinitas di situ gitu. Di situ saya jadi pembantu rumah tangga. Alhamdulillah di situ saya merasa nyaman. Saya mau disekolahkan nama bos saya itu. Gitu. Tapi namanya saya udah pengen cita-cita itu jadi sopir pribadi dulu itu ya, pengen jadi sopir pribadi karena ngelihat tetangga saya itu sopir pribadi kalau pulang tuh bajunya rapi, sepatunya bagus, itulah saya pengen jadi sopir gitu, saya nggak mau sekolah gitu. Akhirnya kok saya begini aja gitu ya, lihat sopir dan lihat bosku itu luar biasa dia itu gitu. Wah saya harus bisa ini, tapi nggak mungkin saya tamatan SMP mau kerja seperti bos saya bawa tas pakai dasi rapi sekali, nggak mungkin kan gitu. Ya udah akhirnya saya keluar di situ, ya keluar dari situ. Saya namanya nggak punya saudara ya, Mbak ya, nggak punya saudara. Akhirnya saya masuk di yayasan. Dulu kalau nggak salah yayasan Bukito, saya ditampung di situ. Nah, mulai disitulah saya disalurkan di klinik 24 jam, tapi ada rawat inapnya sebagai OB. Wah seneng banget dari pembantu, jadi OB kan dapat seragam, atasnya putih, bawahnya itu seneng banget saya dapat seragam itu. Langsung habis itu libur langsung saya main ke tempat bos saya dulu itu kan, kebetulan tetangga saya masih di situ. Masih pakai seragam OB itu dengan kebanggaan sebagai seorang OB punya seragam nih loh. Saya udah dapat kerja di kantoran. Walaupun di situ OB gitu. Nah, OB di situ ya tahu sendiri lah, OB di klinik yang ada rawat inapnya kan di situ bersihin muntah pasien. Terus pasien BAB di mana-mana itu ya udah biasa seperti itu ya. Sehari-hari ya Pak ya? Dengan sehari seperti itu gitu. Awal mulanya jadi OB itu seperti itu gitu. Ya, terus banyak OB, terus ya apalagi saya orangnya nggak mau diem ya, nggak mau diem. Tiap ada teman-teman main komputer itu saya lihat, wah ini saya harus bisa ini, gimana caranya gitu. Ya di situ kalau sekarang itu supervisor ya, kalau dulu tuh pengawas harian, pengawas umum lah itu. Di situ saya dilihat, saya sering kotak-atik komputer. Di situ saya disuruh lah megang koperasi. Ya, alhamdulillah koperasi itu sangat maju ya, simpan pinjam ke karyawan itu. Nah di situ namanya orang yang sirik dan yang nggak suka tuh di mana-mana ada ya gitu. Nah disitulah ada orang yang asli situ udah lama, kayaknya nggak suka dengan keberadaan saya di situ gitu. Itu akhirnya udah ya dimusuhin, tapi saya tetap harus sabar. Saya harus bisa, saya harus sabar lagi di situ. Ya, udah terus balik lagi ke OB lagi. Ya, di OB kan di situ dan saya ingat saya sebagai OB pernah mimpin demo.
Tahu nggak yang saya pimpin itu perawat. Kenapa saya pimpin demo? Karena biasanya dulu itu sebelumnya di tempat klinik itu 3 shift, tiba-tiba dibikin 2 shift dengan gaji yang sama. Udah, akhirnya semua demo, habis itu panggil dipecat semua. Semua dipecat, termasuk saya juga gitu. Ya udah, saya akhirnya lari ke situ, harus pindah ke klinik satu lagi gitu. Nah, disitulah saya mungkin Allah ya ngasih jalan terang, saya disuruh megang rongsen ya, karena saya sebelumnya udah belajar rongsen ya, walaupun cuma torak, cuma itu saya belajar rongsen di situ di salah satu klinik swasta di Lipo Cikarang. Nah, di situ saya belajar rongsen, bla bla bla. Akhirnya saya gaji di rongsen tuh nggak cukup buat sehari-hari ya, buat sehari nggak cukup. Akhirnya saya ngelamarlah yang punya klinik itu, karena beda, yang punya klinik sama punya rongsen itu beda. Kita akhirnya saya ngelamar, ya udah kamu ngerangkep aja di sini ngerongsen dia, kerja di klinik juga ya gitu. Nah, di situ saya suruh megang keuangan. Dan saya nggak cukup di situ aja. Saya ingin berusaha untuk bisa lagi. Ya gitu. Maaf ya, tadi yang sebelum saya ceritakan tadi, saya setelah OB itu juga pernah jualan bahan celana keliling. Bayangkan, mungkin yang tahu daerah Tanah Abang sampai Ciledug itu berapa puluh kilo ya. Saya ngambil dari Tanah Abang, saya bawa kontrakan kos saya itu di Ciledug ya tuh, sambil jalan keliling-keliling. Jalan kaki ya, Pak ya? Jalan kaki ya. Jalan kaki saya di situ. 30 kilo ada, Pak? Mungkin kurang lebih segitulah ya. Jalan kaki. Karena sambil mengitir bahan celana itu gitu. Ya itu luar biasa yang saya masih ingat, bahkan saat di situ tuh sempet nggak punya uang, cuma adanya Indomie. Kompor minyak tanahnya habis ya. Akhirnya saya masak pakai kayu bakar. Ya, pakai kayu bakar. Kuahnya saya perbanyakin. Ya, satu Indomie itu mungkin bisa jadi buat makan pagi, makan siang, makan sore di situ. Nah, kuahnya banyakin, ya udah. Berarti makan Indomie itu udah biasa ya, nggak kaget saya itu gitu. Makanya sekarang ngeliat anak-anak sekarang itu capek sedikit ngeluh, capek ini itu gitu ya. Habis itu saya barulah di Lipo itu gitu. Di Lipo kerja di megang rongsen dan keuangan itu, dan situ juga nggak cukup di situ aja. Saya harus bisa, karena mereka makan nasi, saya makan nasi. Saya harus bisa ini. Suatu saat saya harus punya klinik sendiri. Nah, disitulah ternyata emang kejujuran dan kepercayaan itu nomor 1, Mbak ya. Kebetulan dulu vendornya klinik itu kenal dekat sama saya. Mungkin nggak tahu mereka itu menilai saya dari apa ya. Kok tiba-tiba saya pengen, Pak, saya ini di sini udah nggak betah, saya pengen usaha buka sendiri gitu. Nah, disitulah mulai bukalah Sapta dulu namanya. Ya udah, kamu apa yang kamu gambarkan nanti ke depannya? Oke Pak, saya pengen buka klinik sendiri, kita kelola sendiri. Nah, di situ saya mulai buka klinik Sapta Mitra sebelum Cakra itu. Dan ingat, saya itu cuma punya 1 sapi ya. Itu mungkin kalau dijual cuma 6 juta lah gitu. Itu buat modal awal ya, modal Pak ya? awal saham di situ. Itu mungkin cerita yang itu ya. Tapi cerita pedihnya tuh masih banyak lagi, dari mulai tadi, maaf ya. Jadi ceritanya sedikit lompat-lompat ini ya. Dari mulai pertama ke Jakarta emang ya jadi pembantu rumah tangga, jadi OB, jadi kerja di catering, terus kerja di fotokopi, itu udah saya alamin gitu. Jadi nggak kaget. Makanya saya ngeliat sekarang, anak sekarang kalau dikasih tugas gini itu ngeluh buat upload di status yang wah bla bla bla, itu saya udah saya alami seperti itu. Ingat ya teman-teman, saya cuma SMP ya, SMP di modelnya orang tua ijazah SMP, teman-teman rata-rata sekarang itu dimodelin ijazah SMA paling rendah gitu. Saya yang muda SMP saya berani, teman-teman seharusnya lebih bisa lagi, apalagi yang dikasih modal oleh orang tuanya itu sampai sarjana. Itu jadi pasti bisa. Kalau kuncinya itu kita punya kemauan ya, dan ingat, kita punya kemauan didukung jiwa berbagi kita. Itu ternyata emang hukum alam, Mbak ya, gitu. Dimana kita mementingkan orang banyak, ternyata rezeki itu malah mendeketin kita gitu. Saya ingat waktu saya masih jadi OB itu, tiap malam Jumat itu saya selalu ngumpulkan teman-teman sama-sama OB buat ngundang Ustadz pengajian di kontrakan saya. Gaji masih 150. Kalau zaman dulu yang penting ada makanan kan mereka datang semua. Nah di situ gaji saya tuh habis buat nyiapin makanan teman-teman itu supaya mau datang. Udah lambat laun akhirnya emang bener, tiap seminggu sekali tuh kumpul pengajian di, jadi bukan pengajian yang ekstrem, bukan ya, cuma paling baca Quran, dikasih dakwah gini-gini, yang penting ada makanan itu mereka datang. Dan alhamdulillah itulah, habis itu saya kayak dipermudah
jalan saya tuh. Tiap ada apa tuh selalu rezeki itu, contoh rezeki itu tiba-tiba pasien mau pulang rawat inap, saya dikasih uang. Tiap pasien rawat inap saya pulang. Bahkan saya kalau pas lagi kosong, saya parkirin mobil depan gini kan pasien rame. Di situ saya parkirin mobil, lumayan. Dulu tuh dapat gopek itu sangat luar biasa, bisa buat makan warteg ya, gitu. Itu sambil parkir saya, itu tiap habis bersih-bersih, ngepel-ngepel, ada mobil keluar saya parkirin. Di situ saya pokoknya seorang yang jelas nggak mau diem. Bahkan baju jasnya dokter itu sama mobilnya tiap hari saya cuci. Kalau anak sekarang kan bosnya lewat, mobilnya kotor, diparkir kan bodo amat. Kalau saya dokter parkir, wah ini kotor, langsung tak cuci, tak bersihin semua, termasuk jasnya saya cuciin, besok udah wangi lagi. Nah di situ saya sering dikasih duit sendiri situ. Emang sih antara ada maunya dan emang saya nggak mau diem gitu. Ya akhirnya udah gaji saya utuh buat makan dapat dari dokter-dokter itu dikasih tiap habis saya cuciin gitu. Saya selalu begitu, saya orang selama saya masih bisa bekerja bantu orang lain untuk kerjaannya itu saya nggak gengsi. Seperti itu Mbak, mungkin sekilas. Jadi sangat ini ya Pak ya, apa kemauan satu, yang kedua mimpi, Bapak punya mimpi ya, yang ketiga memang dijalankan gitu Pak. Ke arah sananya itu betul. Bapak fokus gitu ya. Iya, betul. Nah, itu di awal-awal bisnis di dunia klinik Pak, dunia kesehatan, apa kesulitan yang dialami Bapak? Ketika dari jadi karyawan kemudian akhirnya jadi owner istilahnya ya kan, ini tantangannya apa aja ini? Oh iya, bayangkan ya dari 2005 itu gaji saya sudah 2,8 ya, 2,8 belum insentif sebagai marketing, itu udah besar. Terus saya buka klinik sendiri dengan gaji 750 ya, 750 itu saya sudah punya rumah, 750 angsuran rumah saya itu 350 ya, berarti kan tinggal 400 buat makan, buat transport, buat apa namanya pulsa listrik itu mungkin udah habis ya. Jadi biasanya tiap minggu malam minggu saya jalan ke mall, ini sama sekali saya tidak pernah ke mall. Jadi selama hampir 1,5 tahun itu gaji saya 750 karena kita ngurus klinik sendirian. Di situ bayangkan siapa yang mau gaji gede tiba-tiba langsung drop separuhnya aja nggak ada gitu. Itu proses mulai itu. Nah, itu saya harus berani. Karena saya pengen maju gitu. Akhirnya join-joinan buka sendiri lah di situ. Dan tantangannya sangat besar sekali. Baru cari lokasi aja, bayangkan udah cari lokasi, sudah ngontrak dapat ruko. Kalau nggak salah itu per tahun itu sekitar 30 juta dulu. 2005 itu 3 lantai di depan pemakaman Pondok Kelapa. Ya. Dan kita ngurus perizinan, orang dinas kesehatan bilang, kamu jangan buka di situ. Karena banyak kan buka sini itu 3 bulan udah tutup, nggak laku. Walah, ini udah sewa ruko, masa nggak jadi, sedangkan duit udah nggak ada gitu. Ya udah Bismillah kita niat ya. Emang saya dari awal itu tujuan saya buka klinik bukan buat saya pribadi ya, buat mempekerjakan banyak orang. Ya itu karyawan cuma 2 ya, 2005 itu 2 orang ya, yang ngepel saya, yang buat ngobat saya, yang ngasihani dokter kalau ada tindakan saya, yang pegang keuangan saya, yang jadi marketing saya. Terus termasuk pokoknya dalam tiap hari itu jaga 24 jam kali sebulan. Bayangkan, saya nggak pernah libur gitu. Ya, bayangin. Ya, saya dan nggak pernah sakit ya, Pak? Alhamdulillah ya, mungkin itu ya. Mungkin yang di atas tahu ya, itu kerja saya seperti apa. Ya udah situ saya buat seneng aja dari pasien dari cuma 1 cuma 2 itu tiap ada pasien tuh seneng banget saya 1 orang itu udah seneng banget gitu di situ. Dan banyak saingan dan alhamdulillah sekarang dari 2 karyawan mungkin kalau Sabta sama Cakra itu mungkin kurang lebih 500-an lebih tim saya di situ. Gitu, ya. Di situ, Mbak. Jadi yang dari 2 orang sekarang 500-an ya Pak? Seperti itu. Gitu. Selama 2005 ya Pak ya? 2005 ya, seperti itu. Dan ada pengembangan juga ya Pak ya? Selain di mana aja Pak Cakra Medika itu? Kalau untuk Cakra Medika ini yang pertama di Bekasi, di Cikarang, terus ada di Simatupang, Jakarta Selatan, terus ada di Bojonegoro, ada di Sumbawa, dan ada di Papua. Untuk saat ini. Dan mau buka lagi di Kerawang ya Pak ya? Kita mau buka lagi sahabat apa namanya? Pabrikas kita mau buka di Kerawang.
gitu. Untuk mungkin nanti kalau mau medical camp juga bisa hubungi ibunya seperti itu. Di Kerawang dan mau dibuka lagi di daerah Jawa Timur, ya. Daerah Jawa Timur sama di kalau jadi lagi di Pontianak. Pontianak. Seperti itu. Gitu. Pertimbangannya apa Pak ketika buka-buka sampai Papua, sampai Sumbawa ini? Ya karena saya dituntut juga sama tim, saya dituntut ditargetkan sekian ratus M, bayangin ya. Sekian ratus M ya saya target saya itu. Berarti kan saya harus kalau cuma mengandalkannya di sini aja kan nggak mungkin ya. Dengan pasar masih banyak, saya berarti harus, dan permintaan customer Cakra itu yang daerah titik-titik itu udah ada pasiennya lah, seperti customer sudah ada gitu. Seperti itu. Gitu. Hebat nih Bapak nih. Nah, untuk timnya Bapak sendiri nih untuk di luar sini ya. Kalau di sini kan jelas padat penduduk. Apakah nanti tim di sini akan dibawa ke sana atau memang dari lokal area sendiri atau bagaimana itu? Biasanya kalau kita buka contoh di Sumbawa, contoh di Papua, Bojonegoro itu kita pekerjakan orang lokal, pribumi ya. Orang sana paling cuma kepala cabangnya aja ngambil dari Bekasi, dari pusat, nanti di training. Kalau emang di sana sudah bisa ngambil sendiri ya, kepala cabangnya balik lagi ke Bekasi. Kita buka dimanapun kita utamakan adalah putra daerah dulu, seperti itu. Gitu. Sudah tahap berapa persen Pak untuk yang pembukaan baru? Kalau yang untuk yang di 4 titik ini kita lagi lokasi udah dapat ya, lokasi udah dapat, ruko udah dapat. Tinggal kita lagi mau sounding ke dinas kesehatan. Titik ini boleh nggak sih buat buka usaha jalur klinik seperti itu? Ya, ya target saya itu pertengahan tahun ini sudah buka semua. Seperti itu. Pertengahan tahun ini. 4 gitu. Tadi ya? Iya betul. Pontianak, Papua, Sumbawa. Kalau Sumbawa sudah. Kerawang sama daerah Jawa Timur. Bojonegoro udah buka di daerah Jombang. Oh, dekat Jombang. Dari situ seperti itu. Nah, karena dari awal itu Bapak terjunnya ke klinik, apakah ada bisnis lain yang Bapak tertarik gitu Pak? Atau hanya memang mau ke sana aja gitu? Untuk saat ini saya baru masih di jalur kesehatan ya, tapi kan saya juga harus regenerasi ya. Itu saya limpahkan ke anak-anak lah biar dipegang mereka, dan saya tuh bukan orang yang memikirkan kantong sendiri, istilah gitu. Jadi mereka itu yang sudah lama-lama ya nanti akan memiliki saham yang ada di Cakra, ada di Sabta itu gitu. Biar mereka yang megang lah gitu. Toh semua nggak saya bawa mati lah istilahnya gitu. Yaitu saya harus berbagi gitu. Dan alhamdulillah mereka ini sekarang udah berapa orang ini sudah ikut punya saham di Cakra dan saham di Sabta. Ya lambat laun saya akan mungkin akan cari bisnis yang lain, intinya yang bisa memperkerjakan banyak orang. Nanti juga kita bisa joinan juga bisa, nggak menutup kemungkinan. Seperti itu, iya, gitu. Kan tetangga Pak. Iya, sama-sama orang Nganjuk ternyata baru tahu kalau Mbak Indah orang Nganjuk. Orang Nganjuk sama dulu. Ayo orang Nganjuk. Gitu. Tapi di sana pabriknya belum banyak ya Pak ya kalau di Nganjuk. Di Nganjuk tapi sekarang udah mulai banyak, udah mulai banyak. Ya? Iya betul sekali, gitu. Iya. Gitu. Kayaknya Bapak harus membangun juga nih, putra daerah. Iya. Kan? Orang Nganjuk jarang merantau di Bekasi, itu jarang di Sekarang. Surabaya ya. Banyak Surabaya, di Solo tuh itu. Nggak tahu saya bisa lompat ke Bekasi. Sama lah kayak kita Pak. Iya betul. Gitu. Ilmu-ilmu yang Bapak terapkan ke tim ke tim Bapak gitu. Yang bisa mereka nanti kan ini sama dengan kayak kaderisasi ya Pak ya. Di bisnis ini kan ada juga kaderisasi biar perusahaan itu tetap besar, berkembang gitu ya Pak ya. Apa aja Pak? Ya saya kalau saya termasuk di grup itu dan pemegang saham itu saya paling keras ya, paling keras, paling cerewet ya. Kalau marahin mereka tuh nggak ada yang saya tutupin, karena saya pengen mereka tuh menjadi orang yang handal, menjadi orang tahan banting. Walaupun saya galak ya, kadang itu mereka justru deket sama saya. Karena satu ya, jadi pemimpin itu harus berani berkorban ya, berkorban waktu ya, berkorban materi ya, pikiran, berkorban harta istilahnya. Ya uang itu jangan nggak bisa gitu. Harus tiap kita marah mereka selalu istilahnya kita ademkan dengan kita traktir ke sana ke sini. Jadi mereka tim bukan bawahan saya gitu. Dia harus dan saya sering bilang
saya selalu suruh nyontoh perjalanan saya, selalu saya ceritakan itu, saya ini cuma lulusan SMP, bukan orang yang sarjana. Kamu jadi harus bisa. Harus gitu. lebih malah. Harus melebihin. Dan saya bukan pemimpin yang hebat kalau tim saya tidak melebihin hebat seperti saya. Ya, harus melebihin itu baru saya pemimpin yang hebat. Tapi kalau tim saya masih ecek-ecek, tiap itu masih ya gitu-gitu tuh, saya belum hebat. Karena pimpinan yang hebat adalah pimpinan yang bisa menjadikan hebat timnya. Di situ ya saya gembleng. Dan satu lagi, jangan pernah bertanya apa yang saya dapat, tapi bertanyalah apa yang bisa kita bantu dan kita berikan seperti itu. Ya makanya mereka tuh sudah puluhan tahun selama ini jarang gitu. Biasanya dan alhamdulillah ya, mereka yang sudah nggak sabar, udah keluar dari cakra, ya bukan menganggap mereka jelek ya, tapi alhamdulillah secara perekonomiannya itu lebih yang masih gabung dengan saya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, bahkan tuh yang mereka emang dia sabar, mereka tahan banting. Saya ngomong gini-gini ya inilah diikutin gitu ya, diikutin karena pengen maju seperti itu, Mbak, seperti itu ya. Jadi pengalaman dari Pak Robi yang memang itu fakta ya Pak ya. Jadi yang bisa mereka tiru karena memang buktinya Bapak sukses ya, gitu kan Pak. Meskipun secara pendidikan berbeda, tapi semangat dan itu tadi Pak, tahan banting kan, iya, Bapak betul. Tadi intinya kayaknya tahan banting. Iya, Generasi kita memang yang sekarang kurang mungkin tahan bantingnya ya Pak ya. Iya betul. Terlalu dimanja dengan teknologi. Iya betul sekali. Akhirnya sibuk dengan HP dan segala macam gitu. Dikit-dikit capek, dikit-dikit ngeluh seperti itu. Beda dengan generasi misalnya generasi saya bukan generasi. Mungkin Mbak Indah masih jauh di bawah saya deh kayak usianya gitu. Belum tentu juga. Seperti itu gitu. Iya. Nah ini Pak, kita kan tidak bisa lama nih Pak ceritanya nih. Jadi ini mungkin penutup dari Bapak. Nah ini untuk menyemangati teman-teman di luar sana yang para entrepreneur muda, para entrepreneur pemula gitu kan. Apa yang bisa ditularkan dari Bapak? Tadi kan ke teamwork ya, tapi kalau secara pribadi, secara umum gitu ya, secara umum ke teman-teman publikers gitu ya, yang mungkin bisa ditiru dari Bapak. Selain tahan banting, apa lagi Pak? Monggo Pak Robi. Ya, ini tip dari saya ya, teman-teman jangan berkecil hati, jangan minder ya gitu. Sini Pak, sini. Nah, karena sukses itu milik semua orang ya. Jadi jangan lihat dari asalnya, dari pendidikannya, tapi kemauan ya. Kemauan itu yang membuat kita menjadi sukses. Emang kadang kita sudah pintu kesuksesan itu sudah di depan mata, tapi kita menyerah. Itu banyaknya seperti itu, asal sabar. Jadi sabar itu bukan tidak ada batasnya lah istilahnya. Jadi kita harus sabar, walaupun semangat atau kerja keras teman-teman itu tidak dihasilkan saat ini. Pasti saya yakin suatu saat pasti akan, entah itu mungkin yang menikmatin anak cucu teman-teman ya, atau mungkin bisa langsung dijawab oleh yang di atas. Harus saat ini ya itu beda-beda ya. Seperti itu. Yang jelas tetap semangat, bersyukur, dan ingat kalau kita semangat, ingat ini, saya selalu mengajarkan teman-teman jangan pernah memikirkan buat kantong sendiri ya. Kalau kita selalu memikirkan kantong orang, banyak orang di sekitar kita, insya Allah kita malah imbasnya ke kita sendiri, bukan ke orang yang kita bantu, malah kita. Itu sudah hukum alam ya, saya selalu merasakan sendiri ya. Bahkan saya pun, ini buat mereka ya, suatu saat ada orang datang ke saya untuk pinjam, karena namanya kalau udah bawa mobil itu uangnya banyak ya. Saya paling tidak bisa ada orang pinjam ke saya bilang nggak ada. Walaupun itu saya pinjam lagi ke orang lain, buat dia itu saya usahakan gitu. Karena saya pernah merasakan bagaimananya pinjam orang ditolak nggak ada tuh, waduh sakitnya di sini. ya teman-teman tetap semangat, terus berusaha, jangan pernah patah arang. Di sini gagal, coba lagi. Apapun yang teman-teman lakukan itu akan membuat teman-teman sukses ke depan, dan kutip harus yang positif ya gitu. Apapun ya harus, intinya semangat, bersyukur, dan satu lagi jangan menunggu sedekah itu, jangan menunggu kita banyak uang. Di saat itulah ujian, di saat kita sulit kita bisa sedekah, itu luar biasa imbalannya ya.
apa yang dibalaskan ke kita itu sangat luar biasa. Itu teman-teman kunci saya, berusaha, semangat, ikhlas, jangan lupa sedekah. Sedekah tidak membuat kita miskin, tambah jadi ada. Seperti itu ya. Investasi kita di sana ya, Pak. Iya, betul sih itu. Gitu. Pak Robi, terima kasih banyak ilmunya, tapi ya karena durasi juga nih kita harus berpisah. Kapan-kapan kita undang Pak Robi lagi, insya Allah dalam momen yang berbeda ya Pak ya. Kita doakan juga Omikron juga segera itu, ya. Betul. Ya meskipun menguntungkan, tapi di sisi lain juga iya, betul. Ya Pak, ekonomi kita harus bangkit juga. Padahal kemarin sudah mulai bangkit ya, tiba-tiba kayak gini lagi. Iya. Ayo semangat semua, pasti bisa. Iya. Oke Pak Robi, terima kasih banyak atas ilmunya, pengalamannya, semangatnya. Jangan pantang menyerah, kita harus jadi generasi yang tangguh, betul ya? Betul. Oke Pak Brikers, kita sudahi dulu program kita hari ini. Saya Indah Insyati Ningtyas, jangan lupa like, subscribe, dan share video kita kali ini bersama Pak Robi, dan tetap di jurnalkawasan.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.